teman ada, saudara juga ada, itu ada gitu. Maksudnya mereka ini emang ya itu yang Mami bilang tadi, itu emang udah tabiatnya begitu, itu udah karakternya begitu. Jadi istri masing-masing itu ya mau nggak mau nerima aja, tapi istri masing-masingnya tahu kok gitu. Istriku istrinya tahu gitu, cuman diam-diam aja, ya udah mau nggak mau dia terima. Tapi karena ada satu alasan. Orex, obrolan receh kita semua. Fenomena sekarang tuh gila banget ya. Kayaknya orang gampang banget gitu. Nikahnya gampang gitu, nikahnya cepat, baru pacaran udah nikah misalnya. Atau umurnya masih relatif muda, pacaran juga baru berapa lama, tiba-tiba, oh ya kami akan menikah gitu, menikah. Nanti setelah itu nggak lama, divorce gitu, banyak banget ya. Kebetulan ya itulah kuatnya infotainment gitu kan, wartawan itu infotainment, banyak banget kita jadi lihat berita-berita seperti itu gitu. Si artis nikah nanti divorce, udah yang lama juga udah nikahnya lama divorce juga gitu. Sebenarnya ada apa sih nih, kok gampang banget gitu kayaknya. Ini ada lagi nih pertanyaan, apakah faktor ekonomi bisa juga Bang Sony membuat cewek selingkuh? Contoh udah punya suami tapi jadi pelakor. Ya iya banget. Banyak. Justru nomor satu nomor satu alasan jadi banyak perselingkuhan, nomor satu ya, seks. Seks is number one. Gitu. Yang kedua baru ekonomi. Gitu. Ya. Ekonomi ya, tapi dia masih nomor dua, seks nomor satu. Itu jadi banyak banget selingkuh. Enggak cewek, enggak cowok ya. Ya, itu udah setuju banget aku. Udah nggak bisa ditentang siapapun itu. Karena memang benar itu. Gitu. Iya. Dan itu memang di riset begitu. Nomor satu tuh seks. Udah itu. Ada risetnya. Kenapa cewek lebih pintar kalau selingkuh? Iya, banget. Itu mah aku akuin. Bang Awis mewakili pertanyaanku tuh. Gitu. Kayaknya kita tuh udah pernah bahas tahu. Ini kabel gue nggak ada. Kayak kita tuh udah pernah. Iya, bahwa perempuan itu lebih pinter nyimpen rasa. Dia lebih bisa bersandiwara. Gitu. Abis di luar sama si selingkuhannya, terus pas pulang ke rumah, hey papi, hey daddy, hey baby, kamu udah makan, kamu ini, gitu. Ntar aku bikinin ya, bla 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 bla. Apa? Dan kalau misalnya toh dia juga harus meladeni suaminya, perempuan kan bisa anytime. Jangan ngomong masa period ya, tapi dia bisa anytime. Kalau cowok kan perlu ada ini dulu. Tuh kenapa makanya perempuan bisa lebih pinter ngumpetin selingkuh. Karena cewek, iya itu kan, pinter menyembunyikan perasaan. Iya kak, anak aja kita bisa nyembuhin perasaan, padahal kita lagi sedih gitu ya. Tapi depan anak kita happy gitu kan. Itu pastilah cewek jago lah kalau itu sih, gue akuin lah itu sih, pinter. Iya, jadi kita ini balik lagi nih ke medsos tadi ya. Kalau lo sendiri dulu waktu masih pacaran ya, nggak sekarang. Kalau lo sendiri tuh dulu itu lo tipe cowok yang suka selingkuh di medsos nggak? Oke, sangat. Waktu 2009 itu apalagi ya, Mam. Jadi awalnya medsos itu kan 2009 tuh pakai Facebook ya. 2009 itu pakai Facebook dan misalnya aku waktu itu kan punya pacar misalnya. Nah, tapi aku juga suka banyak ketemuan dari Facebook sama orang-orang waktu itu. Dan terjadi perselingkuhan gitu. Jadi itu banyak aku alamin sepanjang sampai 2017 awal. Jadi dari itu lewat medsosnya doang ya, Mam. 2009 sampai 2017 awal itu lewat medsosnya doang gitu. Jadi ya nggak munafik lah, aku juga memang dulu ngelakuin itu di medsos gitu. Medsos Bukti saksi hidupnya ada kok tuh yang ketawa tuh. Ada ya lah saksi hidup. Makanya dengar cerita lo dia langsung ketawa tuh. Tahu banget dia. Tapi emang sih FB aja
sampai sekarang ya, tidak di kaum milenial ya. Tadi kan ngomong tidak ada batasan umur untuk selingkuh kan. Ya, untuk yang lebih tua-tua di 40 ke atas, 45 ke atas tuh itu masih loh di FB. Tetap masih rame gitu. Kayaknya itu yang bertahan lama ya. Kayak Friendster aja kan nggak tahan lama. Mungkin karena basisnya beda juga ya, itu lebih buat orang kerja kan. Di FB sampai sekarang dan itu masih rame gitu. Karena mungkin kalau kayak IG terus apalagi sih sekarang baru lagi ada Threads gitu kan. Twitter, kalau Twitter kan beda, dia lebih ke isu-isu gitu. Itu mungkin orang yang agak lebih berumur itu nggak berumur lah, maksudnya yang udah bukan milenial, yang belum milenial itu agak sulit kan pakai ini. Kalau FB kan kayak baca majalah, scroll gitu kan, tinggal ya klik-kliknya juga gampang, pencet-pencetnya tuh gampang, lebih friendly gitu kan. Kalau itu iya enggak, saya nggak tahu apa-apa katanya. takut ditanya sama bini lo kali, emang gitu laki gue dulu gitu ya. Iya. Tapi kalau lo lihat dari sekeliling ya, dari teman-teman gitu, itu ada nggak sih temen lo yang udah nikah tapi dia masih suka chit-chat atau apa, lihat-lihat kenalan sama cewek di IG gitu? Temen ada, saudara juga ada, sepupu ada gitu, maksudnya mereka ini emang ya itu yang Mami bilang tadi, itu emang udah tabiatnya begitu, itu udah karakternya begitu. Jadi istri masing-masing itu ya mau nggak mau nerima aja, tapi istri masing-masingnya tahu kok gitu, dan mereka nerima juga. Tahu gimana maksudnya? Tahu jadi misalnya gimana maksudnya? Temanku atau siapapun lah yang aku kenal baik itu selingkuh, istrinya tahu gitu, tapi istrinya diam aja. Istrinya selingkuh juga? Enggak. Jadi suaminya selingkuh, istrinya selingkuh juga? Istrinya nggak selingkuh, tapi istrinya tahu, cuman diam-diam aja, ya udah mau nggak mau dia terima. Tapi karena ada satu alasan. Karena setiap bulan secara duit mereka aman. Ya. Aku juga udah mikir ke situ, udah pasti karena itulah. Kalau nggak mungkin perempuan diam aja. Kalau salah satunya karena itu pasti. Selama dia masih menjalankan tanggung jawabnya gitu ya. Ih, mulia banget ya perempuan tuh, coba. Banyak perempuan mulia. Buku salah satunya aja. Yang udah pernikahan lama aja banyak juga yang divorce memang ya. Iya, justru itu makanya. Iya. Kan kalau udah lama banget kan maksudnya kita jadi, ya nggak tahu ya, mungkin keluarganya memang komunikasinya nggak baik gitu ya. Bukan keluarga, pasangannya nggak baik komunikasinya, jadi begitu ya. Cuman kayaknya kalau udah lama kan mestinya dia udah kayak ngeblend ya. Udah tahu sama tahu, udah just enjoy your life gitu. Tapi ya itulah rumah tangga orang kan kita nggak tahu. Mungkin dia udah tersiksa sebenarnya, cuman di luar kelihatannya baik-baik aja gitu. Padahal banyak hal-hal yang, dan di saat waktu yang tepat dia akhirnya menyerah gitu kan. Di satu titik dia menyerah, waktunya tepat, ya udah deh, jadi deh kayak gitu. Tapi kalau yang tahun ini ada beberapa kan juga belum lama-lama banget, Son. Belum nikahnya. Karena kalau lama tuh buat gue kayak 10 tahun tuh udah lama. Kalau baru 3 tahun, 5 tahun sih sebentar lah itu malah baru satu periode pernikahan itu sih masih banyak harus beradaptasi. Ada satu kasus, Mam. Baru seminggu lalu, tapi bukan artis. Cuman beritanya meledak juga, beritanya di Detik, di kayak gitu. Jadi si cowok sama si cewek ini pacaran 4 bulan. Menikahlah mereka. 4 bulan? Oke. Habis menikah, si cewek tiba-tiba menghilang. Jadi udah terjadi pernikahan nih. Tapi si yang di Bogor. Iya. Dia balik ke... Ya, gue baca itu. Iya, itu gokil juga sih. Nggak tahu kemana otaknya ya. Dia ke ini kan, ke pacarnya kan. Yang 4 tahun nikah gitu. Iya. Gitu.
Kok nggak gila ya? Terus kalau misal lo masih sayang sama pacar lo, ngapain lo nikah, say? Nah itu Ya, pertanyaannya di situ, masih? nggak masuk akalnya di situ. Iya betul, nggak masuk Ya kan, akalnya di lagi, situ. iya udah, ini orang-orang udah pada, gue bingung nih pada kemana semua gitu, pikirannya. Jadi udah ngaco banget. Betul. Apa gara-gara itu? Balik lagi, apa gara-gara medsos? Oh ya pasti, pasti. Kenapa Kan pasti? medsos lagi. Oh, bukan. Bisa Kenapa jadi pasti? bisa jadi juga karena ada hal-hal yang udah dirasakan pertama sama pacar sebelumnya, jadi itu keinget terus. Kangen lah intinya gitu. Itu sering terjadi Oh, juga mam kayak begitu. stalking ya? Iya, Kayak dia suka. itu. Iya bener. Itu. Tuh. Stalking Tuh makanya, itu parah tuh. Cuma kalau nggak udah ngerti nggak kenapa ini dia nggak mau usah nikah. stalking. Hah? Apa? Ya, kenapa dia mau nikah gitu. Kalau ujung-ujungnya balik ke pacarnya, kenapa dia mau nikah gitu maksudnya. Ya mungkin ternyata dia pikir pacarnya udah di luar kota, apa ada sesuatu momen yang oh ini mah udah nggak bakal balik lagi, ya udah deh aku nikah aja gitu. Mungkin pas dia lagi buka-buka lagi, kok ternyata dia oke juga, masih oke nih. Dia sukses sih, dia ini. Bisa juga gitu kan. Gitu. Kalau dulu kan kita nggak ada medsos, putus ya putus aja. Abis itu kita nggak ngerti deh dia di mana. Dia ngapain. Kalau mau nanya juga harus tanya ke temen yang memang masih berhubungan. Tapi kan tengsin banget loh nanya-nanya. Ya nggak sih? Sangkain, kenapa lo nanya-nanya? Masih suka lo? Gitu kan. Mam, aku mau nanya nih pertanyaannya. Sebenarnya agak nyambung sih. Kalau tahun 90-an gitu deh, misalnya anggap 90-an lah, 80-an atau 90-an lah. Kalau pacaran, satu komunikasinya kan pasti lewat telepon. Nah, Lewat untuk mana? Telepon. Untuk perselingkuhan itu cara taunya tuh gimana? Misalnya ketahuan selingkuh pasangannya itu gimana cara taunya? Sedangkan dulu medsos nggak ada kayak gitu loh. Ketahuannya ini kan dulu kan kita skupnya kecil ya. Iya. Area ini pasti pergaulan di sini. Area ini pasti bergaul di sini. Nah, grup-grup ini itu pasti ngumpulnya tuh di situ-situ lagi. Karena tempat masih sedikit. Nggak kayak sekarang. Sekarang kan banyak. Tempat masih sedikit. Jadi tempat-tempat gaul paling ada 4-5 lah ada. Kumpulnya tuh di situ-situ lagi. Nah, jadi bodohnya kalau misal lagi jalan berdua, apa tiba-tiba kita ke manalah ke tempat yang gaul gitu, berdua ada yang lihat. Itu taunya dari orang lihat. Oke. Gue lihat si itu tuh gitu. Gue lihat dia tuh. Atau mungkin lagi jalan tapi dia nggak ngeh, lagi makan atau apa. Terus ada yang lihat. Jadi tau ada yang lihat. Ada yang lihat. Gitu. Kan dulu sedikit soal tempatnya, itu lagi. Lu muter mah di situ-situ aja pasti. Iya sih, benar juga. Sekarang banyak pilihan kan. Sekarang banyak hidden apa kalau di IG hidden gems, hidden gems. Iya hidden gems. Nah, iya. Nggak ketahuan. Iya kan, tempatnya ngumpet gitu. Dulu boro-boro ada tempat ngumpet. Kagak ada say. Semua megah-megah gitu. Sekarang timbulnya hidden gems itu kayaknya semenjak pandemi deh. Jadi orang membuat di tempatnya dia sendiri, di rumahnya dia bikin cantik. Jadi ini ada. Kalau dulu kan zaman 90-an kita kalau mau bikin tempat gitu tuh harus tempat yang keren, yang eye catching, yang di pinggir jalan. Ya lu sama selingkuhan lu ke situ ya pasti ada yang lihat lah, nggak mungkin nggak. Apalagi lu anak gaul misalnya. Banyak yang kenal. Even kita nggak kenal sama dia nih, misalnya yang lihat si Dewi namanya. Padahal kita nggak kenal Dewi, tapi Dewi itu tahu bahwa gue tuh pacarnya si Pana misalnya. Dia kasih tau, gue kayak liat cewek lo deh, cewek lo yang ini kan, si Kea kan, kayak gue liat dia deh. Selesai lo udah. Gitu. Tahun 90-an. Kalau misalnya dulu, jadi gini kan kalau zaman sekarang kita pacaran atau komunikasi sama pasangan lah, mau istri mau masih pacaran, itu kan tinggal WhatsAppan aja chattingan.
Kalau dulu kan nggak bisa setiap saat, Mam. Kalau telepon pun mahal gitu ya kan. Tapi itu kalau secara momen pasti lebih berarti zaman itu ya, zaman dulu itu ya. Tapi kalau lagi kangen pada saat itu yang dilakukan orang-orang pacaran tahun 80-an 90-an tuh apa, Mam? Kalau lagi kangen? Telepon kah? Pacaran apa selingkuh? Hah? Selingkuh. Ini pacar benernya? Ya. Oh, pokoknya inilah pacaran. Oh iya ya, oke. Kalau lagi kangen kan belum ada handphone gitu-gitu ya? Iya. Oh gitu. Ya tahan aja. Tahan aja ya. No solusi, nggak ada solusi. Lu mau telepon ke rumahnya, misal nih jam 9 malam deh ya, jam 9 malam zaman dulu kan udah strict banget, udah nggak boleh, nggak sopan kan. Iya. Pengen ketemu gitu kan. Kalau kita oke lah, kita bisa lah nelfon misalnya, kita takut ketahuan ibu kita telepon di telepon umum misalnya. Tapi yang di sana kalau yang ngangkat ibunya gimana lo? Dibentak kita yang ada. Kamu tahu nggak ini jam berapa? Oh iya. Gitu. Makanya jadinya kalau zaman dulu trik gue kan nggak enak tuh kalau kayak gitu. Trik gue adalah setiap hari sisain waktu sedikit aja buat ketemu, walaupun hanya makan atau walaupun hanya apa. Pokoknya sedikit aja, nggak perlu nonton, nggak perlu lama-lama. Gitu. Atau setiap jam berapa kita janjian, oke, kamu telepon saya setiap jam segini ya, gitu. Akhirnya kita bikin aturan main sendiri, telepon tiap jam segini gitu. Habis itu udah cukup ya udah. Kita nunggu lagi besok jam telepon gitu. Kayak dulu tuh makanya ya, value relationship itu dulu lebih berarti dibanding sekarang. Kalau sekarang anytime lu kangen lu bisa telepon, lu bisa WA. Handphone kan. Betul. Dulu tuh kita waduh susah banget. Jadi begitu akhirnya kita jadi sama-sama itu kita jaga banget karena rasa itu tuh berharga banget ya pokoknya. Karena mau ketemu aja susah, mau ngobrol susah. Gitu. Jadi waktu saat kita bersama tuh kayaknya wah momen yang paling gimana banget gitu. Jadi mau sembarangan putus-putus gitu juga mikir kali 10 kali. Iya, belum tentu dapet yang cocok lagi. Ketemunya juga susah. PDKT-nya lama lagi. Kalau sekarang kan PDKT gampang. Lu tiap hari aja lu WA dia. Pagi, siang, malam. Bisa tahu tuh orang kayak apa. Iya, betul. Ya kan? Ya, betul, prosesnya tuh panjang banget. Gitu kalau dulu tuh. Sekarang lu mutusin pacar aja bisa lewat WA. Kurang ajar nggak? Iya. Kalau dulu, betul. Lu kudu ke rumahnya cuy. Saya gentle. Ya nggak sih? Ke rumahnya lu face to face. Kita udah nggak cocok. Sekarang mana berani orang coba? Iya sih. Berani nggak? Betul. Anak sekarang ya, anak sekarang. Mau putus, samperin bilang putus. Tapi jujur aku begitu sih, Mam. Dulu lewat BBM misalnya. Karena kalau ini nggak tega, Mam, kalau langsung. Kurang ajar kan? Kurang ajar nggak tuh namanya? Iya. Saya SMS dulu waktu SMA gitu. Kalau ketemu ya kecuali kalau bilang putus-putus bohong, maksudnya putus-putus karena ngambek ya lain ya. Tapi kalau udah resmi mau putus, gua mau ketemu. Itu gua mau ketemu itu mestinya gitu dong. Itu baru namanya menghargai kita. Iya sih, benar juga. Cuma dari WA doang sih tonjokin. Aku lagi dulu begitu. Aduh. Bad boy banget ya. Jadi kesimpulannya, Son, medsos lumayan cukup punya peranan besar ya dalam memicu perselingkuhan. Medsos apapun ya. Apapun, bisa FB, bisa Twitter, jarang lah IG, yang kelihatan itulah. Kalau yang lainnya kan Facebook sama enggak kelihatan. Instagram itu yang paling gampang untuk menjalin selingkuhan gitu. Iya, karena kan juga di situ terlihat aktivitas kita kan. Jadi akhirnya makin tahu oh nih cewek nih ini nih gitu, begini gitu. Kehidupan sehari-harinya begini. Jadi orang jadi makin tertarik kan. Pengen kenalan gitu kalau emang yang tujuannya si selingkuher itu ya.
tadi beberapa dari audiens juga setuju tentang itu. Betul. Gitu. Apalagi semakin gampang banyak aplikasi dating juga di beberapa di dalamnya itu kan juga banyak yang sudah menikah. Terus gue bingung, kok sudah menikah tapi lu masih punya aplikasi dating? Nah, itu anehnya. Coba. Itu anehnya di situ. Iya kan? Aneh banget malah. Ya, menurut lu gimana coba? Kayak gitu. Oke. Lu nggak ada ketertarikan Son pengen iseng gitu punya aplikasi dating? Gak ada, Mam. Sebagai ada, cowok. Masa. Takut ya? Takut istri ya? Kalau ini bener emang gak ada. Beneran aplikasi dating apapun itu nggak ada gitu. Karena akunya aja, Mam, itu lebih dari dating apps. Maksud lo gimana sih? Lo udah nggak perlu pakai dating apps, lo udah punya koleksi sendiri maksudnya. Koleksi lo banyak banget gitu. Bercanda. Nggak, bener. Lo nanti suatu saat gue ketemu, gue cek handphone lo ya, lo berapa orang sih punya gitu. Gue tinggal aduin ke Tamara. Tam sini Tam. Gak ada sama sekali aku, Bang. Gak ada sama sekali aku. Tapi memang dari kalau dating apps itu sih persentasenya kecil sih. Kebanyakan kan orangnya nggak benar ini ya fake gitu ya. Hanya satu dua lah sedikit yang memang beneran gitu, the real person gitu. Yang punya hati gitu ya. Yang lainnya kan kayak cuman pengen nyari-nyari gitu. Pengen nyari open BO yang gratis maksudnya. Oh iya, itu dia maksudnya. Iya kan? Bener nggak? Oke deh, semoga apa yang kita omongin malam ini dan di tiap-tiap episodenya itu bisa bermanfaat untuk teman-teman semua di sini. Kemudian juga bisa nemenin teman-teman di sini juga yang mungkin di rumah lagi nggak tahu mau ngapain atau mungkin ada pertanyaan di kepalanya yang belum terjawab juga. Kita terbuka untuk itu di setiap Jumatnya. Walaupun topiknya mungkin agak bergeser sedikit dari pertanyaannya, tapi ya selama masih ada bisa disambungin itu it's okay gitu. Kita tidak membatasi sebetulnya. Topik itu hanya sebagai media aja, media untuk kita mau bicaranya mengarah kemana ini. Tapi sebetulnya Orex itu terbuka untuk segala pertanyaan. Makasih banget ya buat semuanya yang udah komen dan yang udah join. Makasih udah nanggepin, udah komen dari tema kita kali ini mengenai mengenai medsos yang kaitannya erat sama perselingkuhan gitu. Dan balik lagi nanti di minggu depan di jam yang sama, di hari yang sama Jumat jam 10 malam. Ingat ya, Jumat jam 10 malam dengan tema-tema yang berbeda. Jangan lupa hanya di Orex, obrolan receh kita semua. Jangan sampai kau salah jalan.